Tapi bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum air, disilakan sekarang. Supaya pada saat ibadah, kamu tidak terganggu. Kamu bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Jangan lupa, ambil Alkitabmu, taruh di dekatmu ya. Oke? Oke. Sekarang kita akan memberikan persembahan misi di celengan yang sudah kamu siapkan di rumah kamu masing-masing. Ayo kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dengan nyanyian Aku Diberkati. Anak-anak, sekarang kita buat yel-yel. Go with Jesus. Ayo, siap-siap. Siap-siap. Prajurit Kristus, Siap! are you ready? Yes! Go! Go with Jesus! Go with Jesus! Beritakan Injil ke seluruh dunia! Sip! Yeay! Tuhan Yesus mau kamu dan saya pergi bersama Yesus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ayo kita tetap memuji Tuhan dengan nyanyian Go with Jesus. Anak-anak tetap berdiri ya. Ketika kamu dan saya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Anak-anak, silakan duduk kembali. Mengapa kita harus menceritakan nama Yesus kepada semua orang? Karena hanya nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan semua orang dari hukuman dosa. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Tiada nama lain selain nama Yesus. Tiada
Anak-anak, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ia rela menderita di atas kayu salib untuk menebus hidup kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bebas dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kita beribadah kepada Allah yang kudus. Sekarang mari kita mengakui dosa kita kepada Allah, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan kita yang tidak taat pada firman Tuhan. Sekarang mari kita minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Kita mohon penyucian dengan darah Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengampuni kami dari dosa-dosa kami dan menyucikan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami beribadah, berkatilah ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di dunia ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Hanya Satu Jalan ke Sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kamu dan saya dapat diselamatkan dan masuk surga. Tuhan Yesus sangat hebat, Dia sangat berkuasa. Karena Dia adalah firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita tetap memuji Tuhan dengan nyanyian Sungguh Hebatlah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu lagu ini. Sekarang, coba dengarkan dulu ya. Tante-tante akan menyanyikannya. Oke? Heran
menyanyikannya dan anak-anak silahkan mendengung sambil perhatikan gerakannya juga. Oke? Segala-galanya bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mukjizatnya. Heranlah, heranlah, tak heran melihatnya. Sungguh hebatlah, Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah, Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah, kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah, kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak silahkan berdiri, ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Oke? Segala-galanya bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mukjizatnya. Heranlah, heranlah, tak heran melihatnya. Sungguh hebatlah, Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah, Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah, kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah, kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Segala-galanya bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mukjizatnya. Heranlah, heranlah, tak heran melihatnya. Sungguh hebatlah, Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah, Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah, kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah, kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Haleluya! Tuhan Yesus sangat luar biasa. Anak-anak, silahkan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Tante Yarni, disilakan. Hai anak-anak perjanjian,
Apakah hatimu sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Puji Tuhan! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Yarni mengajak anak-anak untuk mengingat kembali apa yang harus kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang, yaitu mengasihi, mendoakan, memberi persembahan, menceritakan, dan melayani. Hari ini kita akan belajar dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 31. Apa ya isi ceritanya? Dengarkan dengan sungguh-sungguh ya sampai Tante Yarni selesai menyampaikan ceritanya. Pada suatu hari, pukul 3 sore, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus, pergi ke bait Allah untuk berdoa, karena mereka mempunyai ketetapan atau kebiasaan berdoa setiap hari kepada Tuhan Yesus. Di pintu gerbang bait Allah ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari, orang lumpuh itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kasihan ya, dia tidak pernah berjalan sendiri karena sejak lahir lumpuh. Orang-orang yang di sekitarnya tidak ada yang bisa menyembuhkan dia, tidak ada yang bisa menolong dia. Orang-orang dekat atau keluarganya hanya bisa mengantarkannya di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sesuatu. Dia pun tidak memiliki pengharapan lain selain meminta sesuatu kepada orang lain yang berupa uang untuk makan sehari-hari. Orang-orang yang melihat dia pun mungkin hanya merasa kasihan dan memberikan sesuatu kepadanya. Dia adalah orang yang tidak memiliki pengharapan sama sekali. Pada saat orang lumpuh itu bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dia tetap mengharapkan agar diberikan sesuatu kepada dia. Tetapi Petrus dan Yohanes berbeda dengan yang lain. Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Kami tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kami punya, kami berikan kepadamu. Kami mempunyai nama Yesus yang berkuasa. Demi nama Yesus, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangannya dan membantu dia untuk berdiri. Pada saat itu juga, orang lumpuh tadi dapat berjalan. Dia melompat ke atas dengan kedua kakinya dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah sambil memuji Allah. Wah, hebat! Orang yang lumpuh sejak lahirnya, yang tidak punya pengharapan dan hanya seorang pengemis, sekarang dapat berjalan dengan kuasa nama Yesus. Seluruh orang banyak yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sesuatu di depan pintu gerbang bait Allah, sehingga mereka heran dan kaget tentang apa yang telah terjadi padanya. Mereka berpikir Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga mereka terus mengikuti dan beramai-ramai mengelilingi Petrus dan Yohanes di serambi Salomo. Lalu Petrus melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran dan melihat kami, seolah-olah kami yang membuat orang ini dapat berjalan? Yang menyembuhkan orang ini adalah Yesus yang berkuasa, yang telah mati di atas kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian.
menjadi juru selamat manusia, sehingga orang yang lumpuh ini dapat berjalan. Anak-anak perjanjian, apakah kamu tahu siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah yang kudus, sempurna, tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus semua manusia dari hukuman dosa, termasuk kamu dan saya. Ia rela memikul dosa kita, supaya kita tidak dihukum mati, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati, ada satu perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus, yaitu sudah selesai. Artinya, semua hukuman dosa telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus mati. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan Allah telah memberikan kuasa kepadanya di surga dan di bumi. Dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi, Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan, dan pemulihan. Dan barang siapa yang percaya pasti diselamatkan. Petrus dan Yohanes percaya bahwa nama Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Sehingga Petrus memanggil nama Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Kemudian Petrus berkata kepada orang banyak itu, "Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan dan kamu bisa diselamatkan." Orang-orang yang mendengar perkataan Petrus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jumlah orang yang percaya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datanglah imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan tentang Yesus. Imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan menyerahkan Petrus ke dalam tahanan. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin itu mengadakan pertemuan untuk menyelidiki Petrus dan Yohanes sambil berkata, "Dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang itu?" Petrus menjawab mereka dengan kuasa Roh Kudus. "Ketahuilah, hai kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Pemimpin-pemimpin itu tidak bertanya lagi, karena mereka sendiri melihat bahwa seorang lumpuh itu telah sembuh dan berdiri di samping Petrus dan Yohanes. Kemudian pemimpin-pemimpin itu mengancam dan melarang keras Petrus dan Yohanes dengan berkata,
Jangan sekali-kali kalian berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Lalu Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Petrus dan Yohanes bisa menjawab pemimpin-pemimpin itu dengan berani karena Roh Kudus yang telah memenuhi mereka. Dan akhirnya pemimpin-pemimpin itu membebaskan Petrus dan Yohanes karena mereka tidak memiliki alasan untuk memenjarakan mereka. Setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan, mereka pergi menjumpai teman-temannya, bersaksi apa yang terjadi, lalu berdoa bersama agar Tuhan memberikan keberanian untuk menceritakan nama Tuhan Yesus. Pada saat mereka berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 31. Bacalah kembali dan dengarkan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kamu. Setelah kamu mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Kamu boleh menceritakannya kepada Tuhan Yesus melalui doamu. Dan kamu juga boleh menceritakan kepada teman-temanmu. Kalau Tante Yarni pada saat membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat senang melihat Petrus dan Yohanes yang senantiasa berdoa kepada Allah. Saya juga mau tetap berdoa dan bergaul dengan Allah setiap saat seperti Petrus dan Yohanes. Saya juga merasa kasihan kepada orang lumpuh itu. Dia tidak punya pengharapan dan tidak ada satu orang pun yang mampu menyembuhkan dia. Dia hanya duduk di depan pintu gerbang bait Allah untuk mengemis. Dan ia mengharapkan supaya ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya yang berupa uang atau makanan. Tetapi saya sangat bersukacita ketika orang lumpuh itu bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Mereka tidak mempunyai emas atau perak, tetapi apa yang mereka punyai, mereka berikan kepadanya, yaitu nama Yesus yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan segala penyakit, sehingga orang lumpuh itu dapat berjalan. Puji Tuhan! Apakah kamu juga pernah sakit? Keluargamu atau temanmu? Saya juga pernah sakit. Pada saat saya sakit, saya memanggil nama Yesus karena saya percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang mampu menyembuhkan penyakit saya. Puji Tuhan! Setiap kali saya memanggil nama Yesus, ada sukacita, ada kekuatan, dan pengharapan dalam hidup saya. Kabar baik ini saya harus menceritakan kepada semua orang agar mereka juga bisa percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Apakah kamu juga percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa? Jikalau kamu percaya, kamu bisa memanggil nama Yesus dalam keadaan apapun dan menceritakan kuasa nama Yesus yang menyelamatkan kepada semua orang, supaya mereka bisa mengalami kuasa nama Yesus dan dapat percaya dan diselamatkan. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa, Tante Yarni yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih, Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada penyembuhan dan keselamatan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami bisa menceritakan nama Yesus kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Betapa hebatnya kuasa nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Sungguh Hebatlah Tuhan Yesus. Ayo anak-anak silakan berdiri. Segala-galanya bisa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Sesuatu kan terjadi dari sini. Nantikanlah kita lihat mukjizat yang heranlah, heranlah, kita heran melihatnya. Sungguh hebatlah Dia ciptakan langit bumi. Sungguh hebatlah Dia kuasa penyembuhan. Sungguh hebatlah kuasa kemenangan. Sungguh hebatlah kuasa Yesus, kuasa kebangkitannya. Nah, anak-anak perjanjian, sekarang kita membaca ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tante baca dulu ya, nanti kita sama-sama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat firman Tuhan ini Tante Yarni sudah pindahkan di sini. Sekarang marilah kita membaca ayat hafalan ini bersama-sama. Mulai dari alamatnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa artinya ya firman Tuhan ini? Coba dengarkan. Dan keselamatan. Apa artinya keselamatan? Yaitu dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut, sehingga dapat hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Bapa di surga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, di dunia ini siapapun tidak bisa menyelamatkan kita, sehebat apapun, termasuk orang tua, teman, guru, bahkan diri sendiri tidak bisa. Hanya nama Yesus saja yang dapat menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa. Siapa ya yang bisa diselamatkan? Yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Sekali lagi ya, kita baca ayat hafalan ini mulai dari alamatnya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan lupa ya untuk membaca kembali ayat hafalan ini supaya kamu bisa hafal. Oke? Saat ini kita akan berdoa. Tante Leni akan bacakan pokok doanya. Yang pertama, kita berdoa agar semua pemimpin di seluruh dunia dapat memimpin dengan takut akan Allah. Yang kedua, kita berdoa agar orang-orang di dunia yang menderita karena sakit dapat memanggil nama Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita berdoa agar anak-anak Tuhan berani bersaksi tentang Yesus. Kita akan berdoa, Tante Leni akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk semua pemimpin yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, berikanlah hati yang takut akan Allah kepada mereka dalam memimpin. Tuhan Yesus, saat ini ada begitu banyak orang yang menderita karena sakit. Ya Tuhan, berikanlah hati kepada mereka supaya mereka berseru kepada nama Yesus. Dan berikanlah iman kepada mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Dan kami berdoa saat ini, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami berani bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu di channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa di-like, nyalakan tombol loncengnya supaya kamu bisa dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa di-share juga ya, supaya teman-temanmu diberkati. Oke? Oke. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.